Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama aku, Retia di Hongkong. Di videoku kali ini, aku akan bercerita tentang suka dukanya menjadi seorang TKW ya. Jika kalian ingin menjadi calon TKW, itu kalian harus siap dukanya ya. Jangan kalian pikirkan senangnya aja. Apa sih dukanya TKW itu? Aku akan membahas mulai dari dukanya dulu ya, atau senangnya dulu. Aku bahas dukanya dulu aja ya. Duka TKW itu banyak banget ya di sini itu sebenarnya. Kita itu ya, dukanya itu banyak banget. Dukanya kalau kita mendapat majikan cerewet, itu kita juga duka banget. Kita kerja di sini serba salah, itu juga duka banget ya. Terus majikan nggak di rumah, majikan nggak di rumah. Salah ngomong. Kalau majikan di rumah terus 24 jam itu pasti juga kita berduka ya. Karena apa? Kita pasti kerja juga nggak nyaman. Kalau kita kerja ditungguin itu pasti juga nggak enak. Waktu akan terasa lama, hari akan terasa lama. Terus kita jadi teringat rumah gitu ya. Apalagi kalau majikannya cerewet di rumah terus, itu pasti kita nyesek banget ya. Bahkan kalau majikan cerewet itu ya, kita mau libur itu aja ya, pulang dari libur itu ya ampun, aku juga udah pernah ngalamin ya. Kalau mendapat majikan cerewet itu gimana kalau kita pulang libur itu. Dulu aku ingat ya, mendapat majikan yang cerewet itu pada waktu pulang libur itu ya, aku mau masuk rumah majikan itu, apa yang aku lakukan? Aku membaca surat Al-Fatihah itu sampai 7 kali. Pokoknya mau masuk rumah itu rasanya itu apa ya? Rasanya itu dagdikdukdor itu ya. Pokoknya sedih banget kalau mendapat majikan yang cerewet itu ya. Kita libur senang, tetapi pulang libur itu ya ampun, mau buka pintu rumah majikan itu kayak gimana gitu ya. Karena kalau majikan cerewet itu ya, kita pulang libur itu kita juga disuruh kerja. Terus apalagi kadang kalau kerjaan nggak bener itu rasanya kita itu udah pokoknya greget gitu ya. Karena di sini itu ya, kita bener maupun tidak benar itu pasti kita itu selalu salah. Majikan itu selalu benar ya, meskipun majikan yang salah, di situ majikan selalu minta benar. Pokoknya banyak banget ya dukanya TKW itu ya. Pokoknya kalau mau ke luar negeri itu, kalian juga harus memikirkan dukanya, jangan memikirkan enaknya ya. Karena di sini itu banyak dukanya daripada enaknya ya. Dukanya itu kalau gimana ya, majikan cerewet itu ngapain aja pasti kita salah, kita yang selalu disalahkan, dan kita menjawab pun juga percuma, menjawab pun juga selalu kita yang salah ya. Biasanya terjadi kepada pemula ya. Kalau majikan cerewet itu ya, pemula itu nggak berani menjawab, dan apapun yang dikerjakan itu selalu menurut majikan itu salah. Bahkan meskipun kerjaan itu benar, tapi menurut majikan itu salah. Dan meskipun majikan itu yang salah, tapi majikan itu yang merasa benar. Pokoknya di sini itu duka banget. Kalau majikan cerewet itu menangis banget batin ya. Libur pun kadang mau pulang masih terbayang-bayang kecerewetan majikan. Karena aku sendiri juga udah mengalami ya. Tapi semua itu harus kita lalui dengan kesabaran. Insya Allah kalau kita sabar, ikhlas menjalankan itu semua, kita pasti telah akan mendapatkan yang terbaik. Karena enggak selamanya kita harus begitu. Pokoknya yang penting di sini itu majikan enggak memukul kita. Kalau udah cerewet itu sudah hal biasa ya di sini itu. Bahkan kalau kita disuruh keluar ke pasar gitu ya, kalau majikan cerewet itu pasti majikan ngomong, kamu kok lama banget ke pasar, ngapain aja gitu. Pokoknya serba salah kalau majikan cerewet itu ya. Aku berdoa semoga kalian yang mau bekerja ke luar negeri semua mendapatkan majikan yang baik ya, dan kalian bisa sabar untuk menghadapi majikan apapun, entah majikan baik entah majikan cerewet ya. Ya itu dukanya TKW itu ya. TKW itu banyak dukanya. Terus banyak juga yang malam itu hanya bisa menangis
meratapi nasib. Pokoknya kita harus bersabar melawan ini semua. Pasti kita bisa sukses ya. Jangan lemah ya. Pokoknya kalian semua itu pasti bisa ya. Terus senangnya itu apa ya? Pasti kan ada duka dan juga ada senang. Kalau aku pribadi ya, senangnya itu pada waktu aku menerima gaji dari majikan. Pada waktu menerima gaji dari majikan itu, kalau kita hitung uangnya, ya ampun, alhamdulillah, senang banget. Bisa mendapatkan gaji dari hasil jerih payah kita sendiri, itu rasanya senang, pokoknya happy banget. Tetapi itu senangnya itu hanya sementara. Kalau udah dikirim ke Indonesia kan ya udah, uangnya udah nggak ada. Mungkin kita tinggal nyisihin buat di sini, belanja di sini gitu ya. Terus senangnya lagi kalau kita pas libur itu senang banget, karena kita bisa berkumpul dengan teman-teman, kita bisa happy dengan teman-teman, kita bisa curhat-curhatan dengan teman-teman. Pokoknya kita bisa meluahkan kekesalan sama majikan kepada teman kita obrolan, kita bisa berbicara dengan teman, kita happy dengan teman. Pokoknya senangnya TKW itu pada waktu kita libur, pada waktu kita gajian, itu senang banget ya. Karena kalau pas libur kita bisa refreshing, kita bisa shopping. Bahkan majikan yang cerewet pun udah lupa kalau majikan kita itu cerewet. Tadi bocilku ada gangguan, ada iklan ya. Dia memanggil aku, pasti kalian kedengaran ya, karena aku suruh dia untuk makan mie sendiri ya. Ya itulah pokoknya, menjadi TKW itu kebanyakan dukanya daripada senangnya ya. Pokoknya kalau kita udah memiliki niat untuk menjadi TKW, meskipun ada dukanya, itu kita harus tetap semangat untuk menjalani, karena itu udah resiko untuk menjadi TKW. Maka dari itu jangan pikirkan enak aja. Kadang ya ada tetangga kita yang ngomong, ini cuma cerita gitu ya, aku ya cuma sekedar cerita. Kadang ada, bukan tangga lah, ada orang yang pinjam uang kepada kita gitu ya Pak. Katanya TKW itu gajinya besar, dipinjamin uang aja nggak boleh. Kadang ya malah orang lain loh yang menghitungin gaji kita itu. Karena apa? Kalau kita dihutangin katanya nggak boleh itu. Emang ya di sini itu kita nggak butuh makan. Kalau libur juga nggak butuh beli barang, nggak butuh apa. Emang gaji kita itu utuh. Kalau orang yang nggak tahu itu dikira gaji kita itu utuh, padahal di sini itu kita juga butuh refreshing, butuh beli makan, beli sesuatu, itu kan juga harus menyisihkan dari gaji kita. Terus kita di rumah juga memiliki kebutuhan yang lain gitu ya. Maka dari itu hiraukanlah apa kata orang itu ya. Bahkan kalau ada orang yang menghina kalian, buktikan kalau kalian itu bisa berhasil. Dan apa hinaan mereka itu belilah dengan uang kalian ya. Kan banyak ya yang menghina TKW itu begini-begini gitu, banyak banget. Buktikan kalau kalian itu meskipun menjadi TKW itu kalian bisa sukses. Jangan mau diremehkan ya, karena kalau diremehkan orang itu rasanya gimana. Kita bener di sini menjadi TKW itu mengosek WC. Banyak yang menghina, menjadi TKW itu ngosek WC. Emang bener, emang kalian di rumah sendiri juga nggak mengosek WC, pasti kan juga mengosek WC. Abaikan orang yang menghina ya. Buktikan bahwa kalian itu bisa sukses, bahwa kalian itu bisa sukses dari orang yang menghina kalian tersebut ya. Pokoknya apa kata orang jelek tentang TKW itu hiraukan ya. Yang penting kita itu ke luar negeri itu mencari rezeki yang halal dengan gaji kita sendiri, dengan kerja keras kita sendiri. Kita itu merasa senang banget, alhamdulillah banget kalau menerima gaji dengan hasil keras kita sendiri, itu merasa senang banget ya. Karena aku juga kayak gitu ya, kalau aku menerima gaji dari hasil keras aku sendiri itu aku merasa senang banget ya. Ya semoga para CC yang mau pergi ke luar negeri tetap semangat, jangan hiraukan apa kata orang lain. Jika ada yang menghina kalian, buktikan bahwa kalian itu bisa untuk menuju sukses ya.
Ya udah, ocehan aku sampai di sini ya. Semoga ocehanku bermanfaat atau menginspirasikan buat kalian yang mau bekerja ke luar negeri ya. Dan semoga kalian bisa membantu mengembangkan video aku supaya aku semakin bersemangat mengasih inspirasi kepada kalian. Jika kalian menyukai, kalian boleh bantu like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak akan ketinggalan di videoku next. Oke, bye bye, see you next video.